aku tuh sebenarnya nggak mau ninggalin kamu sendirian. Pokoknya kamu baik-baik di rumah ya. Aku tuh nggak mau kalau sampai kamu tuh kenapa-napa. Iya Mas, aku akan jaga diri aku baik-baik. Kamu juga hati-hati bawa mobilnya ya, jangan ngebut-ngebut. Iya. Dedek cantik, kamu baik-baik juga ya. Ayah mau pergi kerja dulu, oke? Kamu jagain mami. Iya ayah, bye-bye. Udah kalau kita jalan ya. Hati-hati. Iya. Ini kesempatan aku buat masuk. Pasti, Tok. Mas? Kamu? Ngapain kamu kesini, hah? Gak ada yang nerima kamu di sini. Pergi. Berani-beraninya kamu masuk rumah saya ya? Gak sopan kamu. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Saya nyesel jadi selingkuhannya Mas Tito. Kalau saya tahu Mas Tito udah punya istri, saya juga nggak mau deket sama dia. Saya juga nggak mau dianggap pelakor, Mbak. Maafin saya, Mbak. Oke, saya bisa maafin kamu ya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Mbak? Gimana pun juga, kamu sama suami saya udah selingkuh. Kalau memang kamu menyesal dan tulus minta maaf ke saya minta sama kamu untuk jauhin Mas Tito. Iya, Mbak. Aku janji, aku nggak akan deket lagi sama Mas Tito. Makasih ya, Mbak. Makasih udah maafin aku. Saya memang maafin dia. Tapi entah kenapa saya nggak bisa benar-benar percaya sama dia. Sial, ngambil rambut aja susah banget. Mbak, aku boleh numpang ke toilet nggak? Soalnya aku kebelet pipis. Ya, boleh. Sini saya antar. Ini kamar mandinya. Aku tunggu di ruang tamu ya. Ya, makasih ya, Mbak. Ya. Susah banget sih cari rambutnya doang. Masa nggak ada salah pun di kamar mandi? Mel lama banget di kamar mandi. Kenapa ya? Masa iya sih di dalam kamarnya nggak ada rambut? Apa jangan-jangan dia jatuh di kamar mandi?
Amel. Mati gue. Ya ampun, Mel. Mel, kamu gak apa-apa, Mel? Hah? Kok bisa jatuh sih? Iya mbak, tadi aku habis dari kamar mandi terus aku kepleset. Ya ampun. Iya udah, ayo bangun. Kita ke ruang tamu aja ya. Bisa nggak? Sini aku bantu. Makasih ya mbak. Iya, yuk. Memangnya Mbak nggak curiga ketika perempuan itu datang lagi ke rumah Mbak? Awalnya saya nggak curiga, Mbak. Sampai saya tahu maksud kedatangan dia. Memangnya apa Mbak maksud kedatangan si perempuan ini? Dia datang dengan niat buruk, Mbak. Dia mau mencelakai saya, Mbak. Ini rambutnya mbak. Bagus. Saya mau yang punya rambut ini menderita sampai mati mbak. Saya mau mbak membuat dia mati perlahan-lahan. Dan saya mau ngelihat Mas Tito menderita batinnya karena melihat istrinya kena santet. Mas, itu suara burung gagak ya? Kok tumben sih ada suara burung gagak di daerah rumah kita? Gak mungkin lah ada gagak di sini. Itu cuma mirip. Oke, yaudah sekarang sini. Kamu istirahat dulu. Sini, udah aku beresin. Iya, Mas. Hilang suaranya. Aneh banget. Au! Au, Mas! Mas, perut aku, Mas! Sayang. Au, Mas! Sini. Mas, perut aku sakit banget, Mas. Kayak ada benang, Mas. Sebentar. Perut kamu kok kayak turun naik gitu sih? Mas, ini bayinya kayaknya udah mau lahiran deh, Mas. Tapi masalahnya kandungan aku belum 9 bulan, Mas. Au, Mas. Ayo udah. Sekarang kita ke rumah. Udah mau kuat. Kita ke rumah sakit sekarang. Mas. Au. Sini. Ayo. Mas, aku udah gak Kamu kuat, hati-hati. Mas. Setelah diperiksa ke dokter, kondisi bayi saya normal-normal saja, Mbak. Tapi kenapa Mbak bisa kesakitan sampai kayak gitu Mbak? Awalnya saya juga bingung, Mbak. Tapi akhirnya saya menemukan jawabannya setelah kejadian itu. Apa yang terjadi setelah kejadian itu? Banyak teror, Mbak, di rumah saya. Teror Mbak? Sial, santet pertama aku gagal. Mereka malah makin mesra. Mbak Hana lagi sakit ya? Aku bantu tuntun ya, biar aman. Kamu ngapain lagi sih kesini? Aku cuma mau bantu Mbak Hana aja kok. Gak perlu. Aku bisa sendiri. Sayang, ayo kita ke dalam ya. Iya, Mas. Aku masuk dulu ya, Mel. Makasih udah mau bantu. Ayo. Cepet sembuh ya Mbak Hana. Au.
badan aku sakit semua ya? Mas. Mas, badan aku sakit banget, Mas. Kamu tidur lagi ya? Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Paku. Astagfirullahaladzim. Pas saya tidur, badan saya nggak enak, Mbak. Dan saya nemuin banyak paku di punggung saya. Hah? Dan udah gitu ada ular yang masuk ke kamar saya, Mbak. Apa Mbak tahu saat itu siapa yang mengirim teror seperti itu? Belum tahu, Mbak. Tapi saya yakin itu kiriman goib. Astaga Mbak, ini kamu udah 2 kali loh terancam mati. Apa yang kamu lakukan setelah itu Mbak? Saat itu, saya langsung lapor ke ibu saya. Karena ibu saya lebih paham agama, Mbak. Kok banyak banget ular sih? Astagfirullah. Kamu hati-hati, Kamu hati-hati. Ibu juga hati-hati, Bu ya. Hati-hati. Ya Allah, ini kenapa di rumah kita jadi ada ular kayak gini? Aku juga nggak tahu sayang kenapa kok kayak gini sih. Mas, situ. Mas. Sayang, kamu hati-hati, kamu hati-hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah, login ya musuh. Mas, aku takut, Mas. Kamu di belakang aku. Kamu di belakang aku. Sayang, kamu. Kenapa banyak ular kayak gini sih? Kamu hati-hati, di sini ada. Sayang, kamu hati-hati ya. Kita bakar ya. Bismillah. Bu, tunggu. Ini kita harus bakar spray ya? Iya, karena ada hal yang jahat di sini. Ya udah, oke. Hati-hati Tito, hati-hati sayang. Tito hati-hati. Iya Bu. Kalian ada masalah apa sih sampai terjadi hal seperti itu? Bu, kami tuh nggak ada masalah apa-apa, Bu. Selama ini kami baik-baik aja kan, Mas? Sama Bu, aku juga gak ada masalah sama siapa. Soalnya ibu yakin itu ada santet dari seseorang yang gak suka sama kalian. Kalau terjadi lagi hal seperti ini, kalian harus bacakan ayat kursi atau surat Hanas. Iya Bu. Hati-hati sayang. Sial. Kenapa mereka semakin diserang semakin mesra sih? Kayaknya aku harus punya cara lain untuk menghabisi mereka.